Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk aturan turunan fungsi trigonometri, di sini ada beberapa aturan turunannya ya. Jadi ketika fungsi X sama dengan cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Ketika sin X, turunannya adalah cos X, tangen X, sekant kuadrat X, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh. Di sini saya contohnya untuk sesi satu. Jadi baru menggunakan untuk fungsi x, cos x, dan sin x. Jadi di sini bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri. Jadi belum variasi dengan fungsi kotangen, sekant, dan seterusnya. Kita bahas di lain kesempatan. Untuk kali ini baru eh, untuk beberapa rumus sin cos dan bagaimana cara menurunkannya. Contoh yang pertama, ketika fungsi X adalah 4 sin X, berarti turunannya adalah 4 cos X. Jadi turunan dari 4 ya. Jadi di sini, ini sebenarnya menggunakan rumus perkalian UV. Di turunan ketika ada fungsi X, itu adalah sama dengan UV, permisalan UV. Jadi permisalan UV, maka turunannya itu adalah F aksen X-nya adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Perkalian UV ya. Jadi ketika ini dimisalkan adalah U, ini adalah V, maka U aksennya adalah nol. U aksen sama dengan nol. Sedangkan untuk V aksennya itu adalah cos X. Sehingga turunannya F aksen X-nya adalah U aksennya adalah nol. V-nya adalah sin X. Sin X. Sin X lalu ditambah dengan U-nya sendiri 4, lalu V aksennya adalah cos X. Karena itu, ini yang di awal, U aksen V-nya adalah nol. Sehingga sisanya adalah 4 cos X. Sehingga turunannya adalah 4 cos X. Jadi bisa langsung saja atau bisa menggunakan rumus perkalian UV. Boleh, langsung juga boleh. Jadi ketika U-nya di sini tidak memuat variabel X. Ketika U tidak memuat variabel X, maka otomatis yang depan pasti nol. Karena turunan dari yang tidak memuat X nilainya nol. Sehingga sisanya adalah UV aksen. Jadi U-nya tetap, V-nya diturunkan jadi V aksen. Karena itu di sini jadi 4 cos X. Yang nomor 2, 4x cos X. Berarti di sini yang dimisalkan U itu adalah 4x. Ini adalah U, yang ini adalah V. Karena itu 4 ini adalah U aksen. Jadi ini dari U aksen V ditambah dengan U V aksen. U-nya adalah 4x, V aksennya adalah negatif sin X. Jadi turunan dari cos X adalah negatif sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Sehingga hasilnya adalah 4 cos X min 4X sin X. Jadi 4X ini pisah dengan negatif sin X. Di sini ini adalah perkalian. Jadi ketika perkalian berarti ini tidak dituliskannya 4X dikurangi sin X. Karena itu harus di dalam kurung untuk memisahkan ya. Jadi untuk memisahkan tandanya ini apakah dikurangi atau dikali. Jadi hasilnya dari 4x cos x turunannya adalah 4 cos x dikurangi dengan 4x sin x. Bagaimana soal yang nomor 3? Soal nomor 3 ini sama seperti nomor 1, hanya saja di sini ada penjumlahan. Maka ketika penjumlahan maka satu-satu. 2 sin x berarti sama seperti yang di awal, U aksen V pasti nol, sehingga sisanya adalah UV aksen. UV aksen berarti ini adalah U, ini kita misalkan U, ini adalah V. Lalu ini W, kita misalkan W ya, ini X. Atau U1, V1 saja, karena simbolnya biar tidak membingungkan ya.
Ini U1 V1, ini U2, yang ini V2. Berarti ini sisanya adalah U1 V1 aksen. Yang ini adalah U2 dengan V2 aksen. Kenapa yang di awal U aksen V-nya tidak ada? Karena tidak memuat X, 2 dan angka 7-nya tidak memuat X. Sehingga untuk U aksen V-nya itu 0. Karena itu sisa UV aksen. UV aksen ini UV1 sendiri, ini bagian yang kedua sendiri. Berarti untuk yang ini sendiri U-nya adalah 2, V aksennya adalah cos X. Untuk yang bagian yang kedua berarti U-nya adalah 7, V-nya adalah negatif sin X. Sehingga turunannya adalah 2 cos X dikurangi dengan 7 sin X sama. Ini juga perkalian, bukan jadi 7 dikurangi ya. Karena itu dipisah ketika dikalikan, ketika ada negatif di dalam kurung saja, sehingga tidak terlihat seperti dikurangi. Yang keempat, misal di sini ada sin 5x plus 7, maka turunannya satu-satu. Yang pertama diturunkan adalah sin 5x plus 7. Turunannya adalah cos 5x plus 7. Lalu turunan dari 5x plus 7. Turunannya adalah 5. Karena itu hasilnya adalah 5 dikali dengan cos 5x plus 7. 5 tidak bisa dikalikan dengan cos 5x plus 7 dikalikan dengan yang akhirnya ya. Jadi eh, misal di sini jadi cos di sini jadi cos 5 kali 5 jadi 25x ditambah 7 kali 5 35. Ini salah. Kenapa? Karena ini terpisah sendiri, 5 sendiri, cos 5x plus 7 sendiri. Karena itu 5-nya dia sendiri. Karena 5 lepas dari atau tidak melekat pada cos. Jadi dia lepas dari cos 5x plus 7. Sehingga 5 tidak bisa dikalikan dengan 5x plus 7. Oke, jadi satu-satu. Untuk ketika ada dalam kurung ya. Jika berpangkat, yang ini kan pangkatnya pangkat satu, sehingga langsung turun dari sin adalah cos. Tapi ketika ada pangkat di sini, maka pangkatnya dulu yang diturunkan ya. Sehingga di sini pangkatnya 3 dikali pangkat dikurangi satu jadi 3. Jadi di sini 3 sin 3 min 1 X. Lalu di sini untuk turunan dari sin sendiri tanpa pangkat. Sehingga turunan dari sin itu adalah cos X. Jadi yang pertama diturunkan adalah pangkat dulu, sehingga pangkat berkurang satu, sehingga jadi 3 sin kuadrat X. Lalu ini adalah turunan dari sin X tanpa pangkat. Untuk soal nomor 6 sama. Bedanya cuma yang ini X, yang ini ada 5X. Sehingga, jadi turunan X sendiri sebenarnya di sini ada satu ya, dikali satu. Jadi turunan dari ini turunan dari sin X tanpa pangkat, yang ini turunan dari X. Turunannya satu. Ya, ini juga sama caranya. Sin pangkat 7 berarti pangkatnya dulu yang jadi diturunkan, sehingga di sini 7. Pangkat berkurang satu, jadi di sini 7. Sin pangkat berkurang satu, 5X. Lalu turunan dari sin tanpa pangkat. Turunan sin tanpa pangkat, ini yang berpangkat untuk urusan pangkat. Lalu turunan sin tanpa pangkat berarti di situ ada cos 5x sendiri. Turunan dari 5x adalah 5. Jadi turunan sin tanpa pangkat, lalu turunan dari 5x sendiri. Sehingga hasilnya adalah 7 sin pangkat 65x cos 5x dikali 5. Nah, ini pisah. 5 tidak melekat pada cos 5x. Sehingga jika kalian tuliskan cos 25x itu salah. Jadi 5, ini karena semuanya adalah perkalian, berarti 7 dan 5 ini yang bisa dikalikan.
Sehingga hasilnya adalah 35. Barulah sin pangkat 6, 5x dikali dengan cos 5x. Jadi dipisah satu-satu. Sedangkan yang tidak memuat sin dan cos bisa dikalikan. Oke, lalu yang ketujuh, soal nomor 7. Jadi yang pertama ada pangkat-pangkatnya duluan ya, baru sin tanpa pangkat, lalu variabel 5x-nya sendiri. Kalau yang ini sama saja juga, ini sama seperti pangkat satu ya, sin pangkat satu. Sehingga langsung saja, kalau diturunkan kan awalnya sebenarnya ada 0, jadi sin satu min satu kan 0, sehingga dikalikannya adalah satu gitu. Sehingga sin pangkat nolnya tidak perlu ditulis lagi. Ini kan pangkat berkurang satu ya, sin pangkat 7 jadi sin pangkat 6. Kalau ini, kalau diturunkan pangkatnya berarti jadi sin pangkat 0, tapi tidak dituliskan ya. Karena semua yang pangkat 0 nilainya satu. Berikutnya adalah turunan dari sin 2x kuadrat sendiri. Turunan dari sin 2x kuadrat berarti cos 2x kuadrat. Yang ini dari turunan 2x kuadrat. 2x kuadrat itu adalah 2 kali 2x. Pangkat berkurang satu ya. Ini berarti 2 min satu. Karena itu pangkatnya adalah pangkat satu. Karena itu ini hasilnya adalah 4x. Ini hasilnya 4x cos 2x kuadrat. Jadi 4x tidak bisa dikalikan dengan 2x kuadrat ya, karena dia di luar dari cos. Sehingga satu-satu. Jadi jika trigonometri, maka pangkatnya yang diturunkan terlebih dahulu dengan pangkat dikurangi satu. Lalu turunan dari fungsi trigonometrinya sendiri, sin atau cos. Jadi kalau sin ya berarti turunannya cos. Jika cos berarti turunannya negatif sin. Lalu turunan dari polinomialnya sendiri. Jadi dari pangkat variabel x-nya sendiri ya. Jadi 2x kuadrat berarti 4x. Lalu yang kedelapan, berarti di sini kan pangkatnya satu. Jika pangkatnya di sini pangkat 7, sama seperti sebelumnya. Berarti di sini pangkat berkurang satu ya. Jadi dari 7 sin, di sini pangkat berkurang satu dengan fungsi 5x pangkat 3 min 7x. Lalu turunan dari sin sendiri tanpa pangkat. Turunan sin sendiri tanpa pangkat ya berarti di sini ada cos 5x pangkat 3 min 7. Ini turunan dari sin sendiri tanpa pangkat. Jadi satu kesatuan tapi ya. 5x pangkat 3 min 7x tetap ditulis ini 7x. 7x. Nah, lalu yang terakhir adalah turunan dari 5x pangkat 3 min 7x sendiri. Berarti kan 5 kali 3 x pangkat berkurang satu dikurangi dengan satu dikali 7. Oke, biar nggak bingung, ini pangkatnya dikalikan dulu ya. Eh, Diturunkan dulu jadi 3 ini pangkat dikali dengan angka yang ada. Lalu yang ini x berkurang satu jadi 3 min satu. Lalu satu dikali, oke, sebentar ini tulisannya ini 3 ya. Lalu dikurangi dengan satu dikali 7 karena ini pangkat satu x-nya. Berarti satu kali 7 x satu min satu. Semua yang pangkatnya 0 nilainya adalah satu. Karena itu ini hasilnya adalah menjadi 15x. Jadi ini 15x kuadrat min 7. Jadi 15x kuadrat min 7 bisa saya letakkan ke depan karena dia tidak melekat pada cos dan sin. Jadi 7 sin pangkat 6, 5x pangkat 3 min 7x dikali dengan cos 5x pangkat 3 min 7x. Lalu yang ini saya kedepankan. Sehingga jadi 7 dikali 15x pangkat 2 min 7. Lalu sisanya sama ya, sin pangkat 6 cos. Dikalikan satu-satu, ini bisa diproses jadi satu-satu 7 kali 15 berarti 105x kuadrat, 7 kali 7 berarti negatif 49. Lalu sisanya ini dibiarkan saja nggak apa-apa. Jadi sin pangkat 6, 5x pangkat 3 min 7x dikali cos 5x pangkat 3 min 7x. Jadi ini aturan untuk turunan dalam bentuk
trigonometri, contohnya jika menggunakan sin cos. Jika tangen kosekan caranya juga sama ya. Jadi ketika pangkat, berarti di situ pangkatnya diturunkan dulu dengan pangkat berkurang satu. Lalu turunan dari trigonometrinya sendiri tanpa pangkat. Setelah itu baru turunan dari variabel x-nya sendiri tanpa sin dan pangkat gitu. Oke, ini untuk turunan trigonometri. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat belajar dan sampai ketemu pada bahasan yang lain.